Pemandangan. Selamat malam teman-teman YouTuber semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera. Malam ini kebetulan di tempat saya kami lagi kumpul-kumpul membahas selain masalah seni dan budaya kita Dayak. Kebetulan kami juga membicarakan tentang masalah YouTube. Bagaimana menjadi YouTuber pemula, video apa yang harus dibuat sumpamanya agar menarik, dan apa yang tidak boleh, apa yang menjadi melanggar ketentuan YouTube. Memang kalau dipikir seperti saya juga baru belajar YouTuber pemula. Nah, namun apa salahnya saya berbagi cerita kepada mereka-mereka yang ada di sini agar mau mengikuti jejak ini. Semoga dengan ramenya YouTube yang ada ini ya paling enggak bisa menambah nuansa tontonan yang ada, terutama yang menyangkut masalah seni dan budaya Kalimantan ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah sebenarnya YouTubernya lama, videonya lama, Saudara Hamka. Namun jarang sekali mengirim video vakum. Nah, jadi saya sarankan kepada beliau agar sekiranya tetap mengirim video-video yang ada, dan apa yang menjadi hobinya itu yang dikirim. Nah, kalau kita mengirim video yang ada ternyata video itu bukan hobinya, takutnya nanti setelah mencapai 10 video mentok, bingung ide apa yang mau dikirim. Nah, akhirnya bermasalah. Maka itu saya sarankan kepada dia agar mengirim video hobinya. Saya yakin kalau kita mengirim video, momen yang ada itu sesuai dengan daripada hobi kita, pasti itu akan berkelanjutan terus. Silakan ngopi dulu. Nah, ini begitu juga dengan Ihsan. Dia juga rencananya mau buat YouTube masalah mancing. Nah, dan saya sarankan agar membuat, kalau perlu malam ini juga, jangan menunggu besok. Tuh. Karena kalau kita lebih cepat, lebih bagus, biar bisa berkolaborasi dengan teman-teman para YouTuber yang lain, terutama para YouTuber yang sudah senior ataupun yang sama-sama pemula. Nah, ini bikin ramai suasana. Itu di sebelahnya Ihsan ada Hendy. Nah, itu Hendy. Di lambai sini, Di. Nah, dia adalah keponakan saya, anaknya daripada adik saya, dan pernah beberapa kali menjuarai lomba lukis. Lukis apa nih waktu itu? Hah? Oh, anime Jepang. Nah, melukis anime Jepang memakai pensil. Nah, dan sudah berapa kali juara waktu itu. Nah, jadi saya juga menyarankan kepada dia agar sekiranya setiap dia membuat lukisan sekalian dimasukkan di YouTube agar semua orang bisa melihat kemampuan kita.
apa yang jadi kejanggalan orang bisa bikin YouTube nggak diterima gitu Pak? Nah ini pertanyaan, apa yang jadi kejanggalan orang membuat YouTube yang nggak bisa diterima? Nah sebenarnya YouTube kita mengirim video, menurut saya sebagai pemula, mungkin yang lebih tahu mungkin teman-teman senior yang ada di YouTube mungkin lebih tahu lah hal itu. Yang menjadi kita mengirim video itu sebenarnya YouTube itu pasti tetap setuju. Video apa aja yang kita kirim di situ, mau video tentang kekerasan, tentang apa, pasti setuju. Cuman yang jadi masalah ketika kita mengajukan monetisasi, kemungkinan itu akan ditolak karena bertentangan dengan peraturan YouTube. Yang pasti tidak boleh kekerasan, masalah ras, suku, menyakiti binatang, dan kita membuat konten-konten video yang bahasanya kurang bagus, karena itu sangat membahayakan orang lain dan banyak orang. Makanya itu jenis-jenis video yang seperti itu kemungkinan pasti ditolak. Seperti itu kira-kira. Sudah banyak sih video YouTube, cuma subscribe-nya cuma ada 4 orang aja. Jadi dulu kok segini orang nggak bisa viral, jadi saya nggak buat lagi videonya dulu, sampai di situ aja kira-kiranya dulu. Nah sekarang mau memulai karena sudah mulai tahu peraturannya kan, makanya belajar sama Empu kan. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita membuat video, jangan bingung. Sumpamanya video kita itu sepi, nggak ada penontonnya. Jadi kita mengirim video di YouTube ini sebenarnya kita menganggap bahwasanya YouTube adalah wadah kita menyimpan semacam kenang-kenangan ataupun momen. Nah, momen yang kita punya kita simpan di YouTube. Tuh. Yang pastinya momen-momen yang baik, yang bisa diterima orang banyak, yang bisa disenangi oleh orang lain dan mengandung pesan, tentunya pesan yang positif, yang membangun. Jadi apabila kita mengirim video itu, sumpamanya satu video itu sepi, kita kirim lagi 2 video sepi, kita kirim 3 video mulai ada yang menonton. Nah kita mengirim terus video, jangan berputus asa mengirim video. Masalah subscriber, sebenarnya subscriber itu kita tidak bisa meminta semuanya subscriber saya, channel saya, biar. Nah sebenarnya yang lebih bagus biarlah itu berjalan dengan apa adanya, dengan banyaknya video segala macam, maka nantinya yang mana-mana orang menyenangi video kita, dia akan melakukan sub sendiri tanpa kita suruh. Tapi itu melalui proses, melalui perjuangan, melalui konten-konten yang kita tampilkan, yang pastinya yang terbaik menurut kita. Seperti itulah kira-kira. Ya, terima kasih Empuk sudah beri penjelasannya kan. Semoga kita bisa jadi YouTuber ke depannya. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi seorang YouTuber sukses, dan berapa kali tampil budaya termasuk event daripada Seribu Mandau di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tahun yang lalu. Beliau juga ikut di rombongan saya, anggota saya juga, banyak yang lainnya. Dan rencananya tahun ini tadi kita akan mengadakan event besar itu lagi, tapi semenjak adanya wabah virus daripada COVID-19 ini, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan event besar itu.
Nah, jadi kita banyak di rumah, walaupun kita bekerja, tapi kita menjauhi daripada kerumunan orang banyak. Nah, akhirnya daripada di rumah nggak ada apa-apa yang diperbuat, rasanya YouTube ini yang terbaik pada saat ini. Nah, gitu. Terlepas daripada ada hasil ataupun enggak, ya itu kita nggak tahu lah. Yang penting kita menyalurkan hobi, kesenangan, menyimpan momen kita, menyimpan kenang-kenangan kita, video kita ada pada waktu dan masanya nanti akan ditonton oleh anak cucu kita sebagai bukti bahwa jika seandainya bapak saya, nenek saya, kakek saya, loh ini loh videonya dulu, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Nah, seperti itu. Memang semua orang, jujur saja termasuk saya pribadi, tentunya kita pasti ada harapan sekiranya agar video kita bisa disetujui, dimonetisasi, dan bisa seperti teman-teman lainnya mendapatkan hasil daripada YouTube gitu. Tapi kita juga harus sadar, jangan terlalu ambisi, karena dengan ambisi itulah yang bisa menghancurkan kita. Dengan pengharapan yang terlalu penuh, akhirnya kita meninggalkan pekerjaan yang ada. Yang bagus, yang benar, kita tetap menjalankan profesi kita, hobi kita abadikan video dan kita simpan di YouTube seperti itu. Nah, jadi kalau kita merasa YouTube adalah sebagai wadah tempat kita menyimpan kenangan kita yang ada, momen kita yang ada, saya yakin maka ketika kita mencapai kegagalan daripada YouTube, kegagalan kita tidak berhasil, seumpamanya tidak disetujui di monetisasi ataupun lambat, subscribernya tidak mencapai 4.000 jam tidak tercapai, kita tidak kecewa gitu, karena kita tidak terlalu ambisi. Seperti itulah untuk menyalurkan hobi biar bisa dilihat oleh teman-teman semua, Pak ya. Iya, itu pasti. Itu. Jadi bukan misi ini kita untuk jadi YouTuber, seperti itu tidak, Pak ya. Kita kalau berbicara misi, nah ini, kalau kita berbicara menjadi misi seorang YouTuber, kita tidak menyebut misi. Pada saat kita tampil seperti ini, meskipun kita sebagai seorang pemula, kita sudah YouTuber gitu. Sudah jadi YouTuber. Namun yang membedakan, kita YouTuber pemula yang belum berpenghasilan, belum mendapat gaji, belum mendapat surat cinta daripada Google AdSense. Nah, seperti itu. Kira. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Informasinya. Doakan semoga beliau semangat bikin video. Dan videonya juga bagus. Apa channelnya? Alpin Laskar. Channelnya Alpin Laskar. Bagus-bagus konten yang dia tampilkan. Nah, kalau ini Ihsan rencananya mau bikin channel masalah mancing nantinya. Mudah-mudahan sukses. Saya juga mendoakan agar bisa seperti teman-teman mancing mania yang lain yang sukses besar, subscribernya banyak, bahkan ada yang mencapai sekian-sekian gitu harapan saya. Dan saya itu inginnya kalau bisa semua orang-orang yang ada itu YouTuber semua gitu. Dan kalaupun ada hasil, semuanya ada hasil gitu. Tapi apalah daya, karena menjadi YouTuber ini yang menentukan adalah YouTube itu sendiri, bukan karena pendidikan, bukan karena ijazah, bukan karena Anda orang hebat. Seorang YouTuber itu bisa berasal dari manapun, tidak pakai ijazah. Nah, ini hebatnya YouTube. Ya, semua orang mempunyai peluang. Jadi bisa ada peluang, Pak ya, untuk Iya. jadi
kata orang bisa jadi orang terkenal. Itu pasti. Bisa dikenal orang seluruh dunia. Iya, apalagi kalau subscriber itu sampai jutaan. Wah, ini kalau sampai jutaan itu pasti. Iya. Pasti. Tuh. Dan mungkin Terima ada kasih penjelasannya sudah cukup sih. Iya. Dan mungkin segera memulai mungkin untuk video-video selanjutnya. Amin. Kita doakan teman-teman, semoga dia sukses menjadi seorang YouTuber, dan saya selalu mendukung teman-teman yang menjadi YouTuber. Kalau ada teman-teman pemula yang kepingin menjadi YouTuber, ini pesan saya, mau bertemu dengan saya, datang langsung ke rumah saya terbuka. Apalagi di hari ini, kebetulan nih Lebaran Haji ini, tuh ada makanan meskipun sedikit. Nah, itu. Jadi pada nongkrong malam ini suasana Lebaran juga kan. Iya. Dan juga yang kedua terkait tentang YouTuber kumpul silaturahmi pada masa COVID-19. Jadi tempat saya terbuka, siapapun yang kepingin tahu tentang YouTube boleh datang ke sini, dan saya juga siap sharing sesama teman pemula. Oke. Salam sejahtera dan semoga teman-teman sukses, berhasil dimanapun berada. Saya Empuk Gelol minta maaf kalau ada kata yang salah. Ada peribahasa yang mengatakan malum lidah tidak bertulang. Kadang yang kita ucapkan itu benar, ternyata yang mendengar salah. Mohon maaf sekali. Salam dan tabe.